Baiklah, di sini kami akan membahas bab 5 yaitu tentang desain asesmen diagnostik, formatif dan sumatif, penilaian autentik, umpan balik dan rubrik untuk host dan deep learning. Nah, asesmen diagnostik itu adalah penilaian yang dilakukan oleh guru sebelum pembelajaran dimulai untuk mengetahui kemampuan siswa, kesulitan belajar yang mungkin akan muncul, dan pemahaman awal siswa. Tujuannya itu agar guru bisa menyesuaikan metode, materi, dan strategi pembelajaran yang sesuai dengan kebutuhan siswanya. Fungsi asesmen diagnostik adalah untuk mengetahui kemampuan awal siswa, terus mengidentifikasi kesulitan belajar siswa, terus membantu guru untuk merancang strategi pembelajaran apa yang sesuai dengan kebutuhan siswa, kemudian menentukan tingkat kesulitan materi yang tepat. Contoh asesmen diagnostik di sekolah dasar itu misalkan pertanyaan awal sebelum pelajaran dimulai, kuis singkat tentang materi prasyarat, diskusi untuk mengetahui pemahaman siswa, atau tugas sederhana yang berkaitan dengan pengalaman mereka sebelumnya. Oh, bisa juga kayak asesmen ini nih lebih sederhana dan menyenangkan gak sih, kayak tanya jawab yang gambar, ataupun bisa juga guru tuh ngajak dalam permainan. Misalnya sebagai contoh pada pembelajaran IPA SD tentang energi. Nah, guru menanyakan kepada siswa apa saja sumber energi yang kalian ketahui. Padahal itu tuh belum belajar gitu ya. Habis itu jawaban siswa akan membantu guru mengetahui pemahaman awal mereka. Nah, terus ada juga tujuannya yaitu untuk mengetahui kesiapan belajar siswa dan membantu guru untuk menentukan strategi pembelajaran yang tepat. Melalui asesmen diagnostik tuh guru tuh dapat memahami kemampuan dasar siswa sehingga pembelajaran itu tuh dapat dirancang sesuai dengan kebutuhan mereka. Misalnya, jika guru menemukan bahwa sebagian besar siswa belum memahami konsep dasar suatu materi, maka guru perlu memberikan penguatan terlebih dahulu sebelum melanjutkan ke materi yang lebih kompleks. Jadi itu sebelum guru memulai materi yang baru, jadi dia tuh kayak memberikan penguatan gitu supaya siswanya itu benar-benar paham tentang materi apa yang dijelaskan gitu. Apa yang bakal dipelajari. Terus selanjutnya ada asesmen formatif. Nah, asesmen formatif itu adalah penilaian yang dilakukan selama proses pembelajaran untuk mengetahui perkembangan belajar siswa. Nah, penilaiannya itu membantu guru untuk mengetahui apakah siswa itu udah memahami materi yang dipelajarin hari ini. Terus juga bisa untuk memperbaiki cara mengajar jika diperlukan. Nah, contohnya itu bisa dalam pembelajaran bahasa Indonesia. Materinya menulis cerita pendek. Tugas formatifnya, siswa diminta menulis cerita pendek tentang pengalaman menjaga kebersihan lingkungan. Nah, guru itu menilai isi ceritanya apa, penggunaan kalimatnya, sama kreativitas dari isi cerita tersebut. Setelah itu guru memberikan umpan balik. Nah, contoh dari umpan baliknya itu, ceritamu sudah menarik dan jelas. Coba tambahkan bagian tentang bagaimana kamu membersihkan halaman agar ceritanya lebih lengkap. Tujuan asesmen formatif yaitu tujuan utama asesmen formatif adalah memberikan informasi kepada guru dan peserta didik tentang perkembangan belajar sehingga pembelajaran dapat segera diperbaiki apabila terdapat kesulitan. Terus fungsi asesmen formatif yaitu memantau perkembangan belajar siswa, memberikan umpan balik terhadap hasil belajar, membantu guru menyesuaikan metode pembelajaran, membantu siswa memahami kekurangan mereka. Terus ada juga ciri-ciri asesmen formatif. Asesmen formatif itu memiliki beberapa ciri utama yang membedakannya dari jenis asesmen lainnya. Yang pertama itu, asesmen itu dilakukan selama proses pembelajaran berlangsung, bukan hanya pada akhir pembelajaran. Yang kedua itu, hasil dari asesmen formatif biasanya digunakan untuk memberikan umpan balik kepada siswa, bukan hanya untuk memberikan nilai.
Selain itu juga asesmen formatif ini juga bersifat fleksibel karena dapat dilakukan dengan berbagai cara, seperti melalui pertanyaan di kelas, diskusi kelompok, tugas latihan, refleksi belajar, maupun observasi terhadap aktivitas siswa. Kemudian tuh ada contoh asesmen formatif dalam pembelajaran. Dalam praktik pembelajaran di kelas tuh asesmen formatif dapat dilakukan dengan berbagai kegiatan sederhana. Misalnya guru memberikan beberapa pertanyaan kepada siswa setelah menjelaskan materi untuk mengetahui apakah siswa itu sudah memahami penjelasan tersebut. Jadi tuh setelah materi dijelaskan oleh guru, dia tuh kayak memberikan pertanyaan gitu ke siswanya untuk memastikan mereka paham dah apa yang dipelajari hari ini gitu. Terus guru juga dapat meminta siswa menuliskan hal yang mereka pahami dan hal yang masih mereka anggap sulit. Jadi guru tuh kayak Memberi umpan balik. kayak nyuruh orang tuh membuat refleksi gitu. Nah, apa yang kalian belum pahami, kalian bikin dalam secari kertas misalnya kayak gitu. Apa secara? Secari tahu secari kertas gitu. Nah, untuk dikasih kayak sebagai laporan gitu ke gurunya. Ya berarti gurunya juga memberi umpan balik kan. Iya. Contoh lainnya tuh ada kegiatan diskusi kelompok di mana siswa diminta untuk memecahkan suatu masalah bersama. Melalui kegiatan tersebut, guru dapat mengamati cara berpikir siswa serta memberikan arahan jika terdapat kesalahan dalam pemahaman mereka. Selain itu juga, guru juga dapat memberikan tugas latihan singkat di akhir pembelajaran sebagai bentuk refleksi untuk mengetahui sejauh mana siswa memahami materi yang dipelajari. Ada juga manfaat asesmen formatif. Asesmen formatif itu memberikan banyak manfaat dalam proses pembelajaran. Bagi guru, asesmen ini membantu untuk mengetahui perkembangan belajar siswa serta menentukan langkah pembelajaran selanjutnya. Guru juga dapat mengetahui bagian materi yang sudah dipahami siswa dan bagian mana yang masih perlu dijelaskan kembali. Bagi siswa, asesmen formatif membantu mereka memahami kelebihan dan kekurangan dalam proses belajar. Melalui umpan balik dari guru, siswa dapat memperbaiki kesalahan dan meningkatkan pemahaman mereka terhadap materi yang dipelajari. Nah jadi tuh kayak siswa tuh kan dibilang dapat memperbaiki kesalahan dan meningkatkan pemahamannya. Jadi guru tuh emang harus ngasih umpan balik. Soalnya kalau dia tidak ngasih umpan balik tuh, jadi siswa tuh nggak tahu ini nih salah apa tidak kayak gitu. Nah, Dan juga guru tuh bisa memperbaiki metode pembelajaran. iya Ngajarnya. kayak yang sesuai dengan siswa tuh. Iya. Dia siswa tuh mudah mengerti pembelajaran yang diajarkan oleh gurunya. Selanjutnya, untuk pembelajaran selanjutnya. Ya, Apa sih Febri? selanjutnya tuh ada asesmen sumatif, yang dimana asesmen sumatif itu adalah penilaian yang dilakukan di akhir pembelajaran untuk mengetahui hasil belajar siswa tuh secara keseluruhan. Jadi biasanya tuh dilakukan dalam bentuk proyek kayak gitu. Misalnya kayak siswa disuruh buat poster tentang Kebersihan lingkungan. jaga kebersihan lingkungan. Terus poster itu juga harus berisi tentang gambar warna yang menarik sama kalimat yang pesan ajakan untuk menjaga lingkungan sekitar tadi. Nah itu termasuk untuk penilaian akhirnya, kayak proyek, tes, presentasi atau Sumatif. Kemudian tujuan asesmen sumatif yaitu untuk mengetahui sejauh mana tujuan pembelajaran telah tercapai setelah proses pembelajaran selesai. Bentuk asesmen sumatif yaitu ujian akhir, tes tertulis, proyek akhir, portofolio, dan presentasi hasil karya. Sebagai contoh, pada akhir pembelajaran tentang energi, siswa dapat diminta membuat proyek sederhana seperti membuat poster tentang sumber energi dan manfaatnya. Ada juga ciri-ciri asesmen sumatif. Asesmen sumatif ini memiliki beberapa ciri utama yang membedakannya dari jenis. Pertama itu, asesmen ini dilakukan setelah proses pembelajaran selesai atau pada akhir suatu periode pembelajaran. Yang kedua, asesmen sumatif lebih menekankan pada hasil akhir yang dicapai oleh siswa.
Selain itu, asesmen sumatif biasanya memiliki bentuk penilaian lebih formal dan terstruktur seperti ujian tertulis, proyek akhir, presentasi, atau penilaian hasil akhir siswa. Nilai yang diperoleh dari asesmen sumatif biasanya digunakan sebagai nilai resmi dalam laporan hasil belajar siswa. Selanjutnya ada contoh asesmen sumatif dalam pembelajaran. Dalam kegiatan pembelajaran di sekolah, asesmen sumatif itu dapat dilakukan melalui berbagai bentuk penilaian. Salah satu contoh yang paling umum tuh ujian akhir semester yang digunakan untuk mengukur pemahaman siswa terhadap materi yang telah dipelajari selama satu semester. Selain itu, guru juga dapat menggunakan proyek akhir sebagai bentuk asesmen sumatif. Misalnya meminta siswa membuat laporan, karya tulis, poster atau presentasi yang berkaitan dengan materi yang telah dipelajari. Penilaian terhadap produk atau karya siswa tersebut dapat memberikan gambaran mengenai kemampuan mereka dalam memahami dan menerapkan pengetahuan yang telah dipelajari. Selanjutnya ada penilaian autentik. Penilaian autentik ini adalah penilaian yang menilai kemampuan siswa melalui kegiatan nyata yang berkaitan dengan kehidupan sehari-hari. Nah, contohnya tuh siswa melakukan kegiatan membersihkan kelas bersama. Nah, itu kan jadinya pengalaman nyata, kegiatan nyata, terus juga berkaitan dengan kehidupan sehari-hari. Nah, guru tuh menilai kerjasama, tanggung jawab, sama sikap peduli lingkungan siswa tersebut. Seberapa peduli dia menjaga kebersihan lingkungan tuh. Kadang kan ada anak yang kayak bodo amat dengan sampah, ada anak yang Buang sampah rajin buang sembarangan. sampahnya. Jadi tuh guru nengok seberapa peduli sih anak tuh dengan lingkungan, gitu, ngejaga lingkungan biar tetap bersih atau ya udah biar ibe kotor. Jadi penilaian itu tidak hanya dinilai dari hasil tapi juga proses kegiatan siswa tersebut. Terus karakteristik penilaian autentik. Ciri-cirinya yaitu menilai proses dan hasil belajar, terus berhubungan dengan situasi nyata, terus memiliki berbagai aspek kemampuan siswa, terus melibatkan aktivitas nyata seperti proyek, praktik, dan presentasi. Bentuk penilaian autentik itu bisa dengan proyek, portofolio, praktik atau demonstrasi, observasi sikap, dan presentasi. Ada juga ciri-ciri penilaian autentik. Penilaian autentik ini memiliki beberapa ciri utama. Yang pertama itu penilaian ini menekankan pada tugas-tugas yang berkaitan dengan kehidupan nyata sehingga siswa dapat melihat hubungan antara pembelajaran dan sekolah dengan kehidupan sehari-hari. Yang kedua itu penilaian autentik tidak hanya berfokus pada hasil akhir tetapi juga memperhatikan proses yang dilakukan siswa dalam menyelesaikan tugas. Guru dapat mengamati bagaimana siswa bekerja sama, berpikir, dan mengambil keputusan. Yang ketiga itu penilaian autentik biasanya menggunakan berbagai bentuk penilaian seperti proyek, portofolio, presentasi, atau penilaian pekerjaan. Kemudian ada manfaat penilaian autentik. Penilaian autentik itu memberikan berbagai manfaat dalam proses pembelajaran. Bagi siswa, penilaian ini membantu mereka memahami bagaimana pengetahuan yang dipelajari itu dapat digunakan dalam kehidupan nyata. Hal ini membuat pembelajaran itu menjadi lebih bermakna dan menarik. Bagi guru itu penilaian autentik itu memberikan gambaran yang lebih lengkap mengenai kemampuan siswa karena penilaian tidak hanya dilakukan melalui tes tertulis, tetapi juga melalui berbagai aktivitas belajar. Dengan demikian, penilaian autentik dapat membantu menciptakan pembelajaran yang lebih aktif, kreatif, dan berpusat pada siswa. Ini tuh jatuhnya kayak pembelajaran itu gak jadi monoton gitu. Nah, jadi kayak kalau guru memiliki kekreatifan dalam melakukan pembelajaran tuh siswanya pasti bakal aktif ya. Kalau diam deh. iya, sama kayak kemarin kalau gurunya cuma menjelaskan materi-materi aja pastinya siswanya juga nggak bakalan ngerti juga. Tapi kalau gurunya punya banyak cara untuk dalam mengajar pasti siswanya juga gampang untuk memahami materinya gitu. Udah. Selanjutnya ada umpan balik atau feedback. Nah,
Umpan balik itu adalah tanggapan dari guru untuk membantu siswa memperbaiki hasil belajar mereka. Umpan balik pada siswa itu sebaliknya tuh sederhana, jelas, dan juga memotivasi. Nah, contohnya tuh kayak jawabanmu sudah bagus, tapi masih kurang satu contoh. Coba tambahkan contoh lain tentang menjaga lingkungan. Nah, itu tuh salah satu contoh memotivasi anak tersebut. Nah, sedangkan yang contoh yang kurang baik tuh kayak gurunya bilang, ini salah nih jawaban kamu, masa itu beda tahu kayak gitu. Nah, jadi guru tuh tidak boleh nyalahin siswanya. Kita tuh harus memotivasi siswa supaya siswa tuh belajarnya lebih semangat lagi. Harus lembut-lembut juga. Kalau dibentak nanti siswanya jadi kayak agak mau lagi lah aku ini kayak gitu. Nangis. Gak mau lagi lah aku ngasih saran. Tujuan Lebih umpan lagi. balik yaitu membantu siswa memahami kesalahan mereka, terus meningkatkan motivasi belajar, memberikan arahan untuk perbaikan, terus memperbaiki proses pembelajaran. Ciri umpan balik yang benar yaitu jelas dan mudah dipahami oleh peserta didik, fokus pada proses pembelajaran, memberikan saran perbaikan, dan diberikan pada waktu yang tepat. Adapun bentuk-bentuk umpan balik yaitu salah satunya adalah umpan balik secara lisan. Misalnya ketika guru memberikan komentar langsung kepada siswa saat diskusi atau presentasi. Itu gunanya tuh untuk siswa tuh mengetahui gimana sih letak salahnya dan gimana sih yang benar tuh cara belajarnya. Terus selain itu ada juga umpan balik diberikan secara tertulis. Misalnya melalui komentar pada tugas atau hasil pekerjaan siswa. Guru dapat menuliskan saran atau arahan yang membantu siswa memperbaiki hasil kerja mereka. Kadang ada gak sih yang habis ujian terus sama gurunya dikasih kayak komentar lebih baik lagi belajarnya atau gimana gitu Udah gak sih? malas, Iya. lebih rajin lagi belajarnya. Karena siswa tuh kalau cuma dia belajar di sekolah kayak kurang gitu. Nah, dia tuh di rumah tuh juga harus belajar. Terus juga peran orang tua tuh juga penting. Manfaat umpan balik dalam pembelajaran. Umpan balik itu memiliki peran penting dalam meningkatkan kualitas pembelajaran. Bagi siswa, umpan balik membantu mereka memahami kesalahan yang dilakukan serta memberikan arahan tentang bagaimana cara memperbaikinya. Hal ini membuat proses belajar menjadi lebih efektif karena siswa tidak hanya mengetahui hasil belajar mereka, tetapi juga memahami cara untuk meningkatkannya. Bagi guru, umpan balik itu membantu untuk mengetahui sejauh mana siswa memahami materi yang telah diajarkan. Dari informasi tersebut, guru dapat memperbaiki metode pembelajaran agar lebih sesuai dengan kebutuhan siswa. Selanjutnya ada rubrik penilaian. Nah, rubrik penilaian itu membantu guru menilai secara lebih jelas dan objektif. Nah, Fungsi rubrik yaitu membantu guru menilai secara objektif, terus memberikan standar penilaian yang jelas, terus membantu peserta didik memahami kriteria keberhasilannya, terus meningkatkan transparansi penilaian. Terus contoh rubrik sederhananya, misalnya aspek penilaiannya itu pemahaman konsep. Skor 4 menjelaskan konsep dengan sangat jelas. Skor 3 menjelaskan konsep dengan cukup jelas. Skor 2 penjelasan kurang lengkap. Skor 1 tidak memahami konsep. Ada juga komponen dalam rubrik penilaian. Rubrik penilaian itu biasanya terdiri dari beberapa komponen utama. Yang pertama adalah kriteria penilaian, yaitu aspek-aspek yang akan dinilai dalam suatu tugas, misalnya dalam tugas presentasi. Kriteria yang dinilai dapat berupa penguasaan materi, cara penyampaian, kerjasama kelompok, dan penggunaan media. Komponen kedua adalah tingkat pencapaian atau level penilaian setiap kriteria biasanya memiliki beberapa tingkat kualitas seperti sangat baik, baik, cukup, dan perlu perbaikan. Setiap tingkat tersebut dilengkapi dengan deskripsi yang menjelaskan kualitas pekerjaan siswa.
Komponen ketiga yaitu deskripsi penilaian. Deskripsi ini berfungsi untuk menjelaskan secara rinci bagaimana ciri-ciri pekerjaan siswa pada setiap tingkat penilaian. Deskripsi yang jelas akan membantu guru memberikan penilaian secara lebih objektif. Selanjutnya ada jenis-jenis rubrik penilaian. Secara umum terdapat dua jenis rubrik penilaian yang sering digunakan dalam pembelajaran, yaitu yang pertama rubrik analitik dan yang kedua rubrik holistik. Rubrik analitik adalah rubrik yang menilai setiap aspek itu secara terpisah. Dalam rubrik ini setiap kriteria memiliki nilai tersendiri sehingga guru dapat menilai secara rinci kekuatan dan kelemahan siswa pada setiap aspek. Sementara itu, rubrik holistik itu adalah rubrik yang memberikan penilaian secara keseluruhan terhadap suatu tugas. Dalam rubrik ini, penilaian diberikan berdasarkan kualitas umum dari pekerjaan siswa tanpa memisahkan setiap aspek secara detail. Selanjutnya itu ada HOTS. HOTS itu adalah kemampuan berpikir tingkat tinggi seperti menganalisis, memberi alasan, dan memecahkan masalah. Sedangkan LOTS itu yang tingkat rendah. Terus contoh soal HOTS di SD. Jika halaman sekolahmu kotor karena banyak sampah plastik, apa yang akan kamu lakukan untuk mengatasinya? Jelaskan alasanmu. Nah, soal ini nih membantu siswa tuh untuk berpikir, mencari solusi, dan memberi alasan kenapa sekolah tuh kotor. Kan ini sekolahnya kotor karena banyak sampah plastik. Nah, kenapa bisa banyak sampah plastik di situ tiba-tiba kayak gitu? Nah, apa penyebabnya? Alasannya apa? Terus HOTS adalah kemampuan berpikir tingkat tinggi kan. Itu tuh meliputi menganalisis, mengevaluasi, dan menciptakan. Kemampuan ini berasal dari tingkat tinggi dalam taksonomi Bloom kayak C3, C4 sampai C6 kan. Ada juga dasar konsep HOTS. Konsep HOTS berkaitan dengan taksonomi pembelajaran yang menjelaskan tingkat kemampuan berpikir siswa. Dalam pembelajaran modern, kemampuan berpikir dibagi menjadi dua tingkat, yaitu kemampuan berpikir tingkat rendah dan kemampuan berpikir tingkat tinggi. Kemampuan berpikir tingkat rendah biasanya mencakup kegiatan mengingat dan memahami informasi. Sementara itu, kemampuan berpikir tinggi melibatkan kegiatan yang lebih kompleks seperti menganalisis suatu masalah, mengevaluasi informasi, serta menciptakan ide atau solusi baru. Oleh karena itu, pembelajaran yang menerapkan HOTS tidak hanya meminta siswa untuk menjawab pertanyaan sederhana, tetapi juga menuntut mereka untuk berpikir. Selanjutnya ada tujuan HOTS dalam pembelajaran. Tujuan utama penerapan HOTS dalam pembelajaran itu adalah untuk mengembangkan kemampuan berpikir kritis dan kemampuan memecahkan masalah pada siswa. Dengan kemampuan tersebut, siswa itu diharapkan untuk dapat menghadapi berbagai tantangan dalam kehidupan nyata. Selain itu juga HOTS bertujuan mendorong agar siswa lebih aktif dalam proses pembelajaran. Siswa tidak hanya menerima informasi dari guru, tetapi juga terlibat dalam proses berpikir, berdiskusi, dan menemukan solusi terhadap suatu permasalahan, kayak yang dijelaskan oleh Saudari Iza tadi. Adapun ciri-ciri pembelajaran HOTS yaitu memiliki beberapa ciri utama. Pertama, pembelajaran menuntut siswa untuk berpikir secara kritis dan logis dalam memahami suatu konsep. Kedua, siswa didorong untuk menganalisis informasi serta menghubungkan berbagai pengetahuan yang telah mereka pelajari. Selain itu, pembelajaran HOTS juga sering melibatkan kegiatan pemecahan masalah, diskusi, serta kegiatan yang menuntut kreativitas siswa. Guru biasanya memberikan pertanyaan yang menantang sehingga siswa terdorong untuk berpikir lebih mendalam. Manfaat HOTS bagi siswa. Penerapan HOTS dalam pembelajaran itu memberikan banyak manfaat bagi siswa. Salah satu manfaatnya itu adalah membantu siswa mengembangkan kemampuan berpikir kritis sehingga mereka tuh mampu menganalisis informasi dengan baik. Selain itu juga HOTS juga membantu siswa untuk mengembangkan kreativitas serta kemampuan memecahkan masalah.
Kemampuan ini sangat penting dalam kehidupan karena siswa akan menghadapi berbagai situasi yang memerlukan pemikiran yang logis dan solusi yang tepat. Jadi itu yang pertama tuh ya siswa diajak untuk berpikir kritis kayak yang disebut sama Iza tadi kan. Kenapa bisa ada banyak sampah di lapangan ini kayak gitu. Terus nanti gurunya bisa bertanya juga gimana supaya biar sampahnya tidak ada ya hilang, disapu atau dikutip atau langsung dibakar. Itu tergantung kemampuan siswanya untuk berpikir secara kritis. Selanjutnya ada deep learning pada pembelajaran sekolah dasar. Nah, deep learning ini berarti siswa memahami materi secara mendalam, bukan hanya menghafal. Contohnya itu kayak membuat program kelas bersih selama 1 minggu. Nah, kegiatannya tuh membagi tugas membersihkan kelas, mengamati perubahan kebersihan kelas, dan menceritakan pengalaman mereka. Terus ciri-ciri pembelajaran deep learning. Pembelajaran deep learning memiliki beberapa ciri-ciri, yaitu siswa aktif dalam pembelajaran, siswa memahami konsep secara mendalam, pembelajaran berhubungan dengan kehidupan nyata, siswa mampu menerapkan pengetahuan dalam situasi baru. Hubungan asesmen dengan deep learning yaitu asesmen yang dirancang dengan baik dapat mendorong deep learning dengan cara memberikan tugas pemecahan masalah, terus menggunakan proyek nyata, terus menilai proses berpikir siswa, terus memberikan umpan balik yang membantu siswa memperbaiki pemahaman. Ada juga penerapan deep learning dalam pembelajaran. Deep learning dapat diterapkan melalui berbagai metode pembelajaran yang mendorong siswa untuk aktif berpikir. Misalnya melalui pembelajaran berbasis masalah, pembelajaran berbasis proyek, diskusi kelompok, atau kegiatan yang melibatkan analisis suatu peristiwa. Dalam kegiatan tersebut, siswa tidak hanya diminta untuk menjawab pertanyaan sederhana, tetapi juga diminta untuk menjelaskan alasan, memberikan pendapat, serta mencari solusi terhadap suatu masalah. Guru juga dapat memberikan tugas yang menuntut siswa untuk menghubungkan materi pembelajaran dengan kehidupan sehari-hari sehingga siswa dapat memahami manfaat dari pengetahuan yang mereka pelajari. Selanjutnya ada manfaat deep learning. Deep learning itu memberikan banyak manfaat dalam proses pembelajaran. Salah satunya adalah membantu siswa memahami materi secara lebih mendalam hingga pengetahuan yang diperoleh itu tidak mudah untuk dilupakan. Selain itu, deep learning juga membantu siswa mengembangkan kemampuan berpikir kritis, kemampuan menganalisis informasi, serta kemampuan memecahkan masalah. Kemampuan ini sangat penting untuk menghadapi berbagai tantangan dalam kehidupan dan dunia kerja di masa depan. Pembelajaran yang bersifat mendalam juga membuat siswa lebih aktif dan terlibat dalam proses belajar sehingga pembelajaran itu bisa menjadi lebih bermakna. Ya. Selanjutnya membahas tentang pertanyaan pemateri. Jadi, guru kelas 5 menjalankan proyek kampanye hemat air. Siswa membuat poster kampanye, namun penilaiannya hanya berdasarkan bagus atau tidak bagus dan nilai akhir. Akibatnya, siswa tidak mengetahui apa yang perlu diperbaiki, kelompok yang aktif mendominasi, dan kualitas argumen atau ketepatan data rendah. Guru juga tidak memiliki data diagnostik untuk mengetahui miskonsepsi awal siswa tentang hemat air. Jadi pertanyaan pematiknya yang pertama yaitu data apa yang seharusnya dikumpulkan sejak awal agar guru tahu kesiapan dan miskonsepsi siswa. Jadi sebelum proyek kampanye hemat air dimulai, guru seharusnya mengumpulkan data awal tentang pengetahuan dan pemahaman siswa terkait penggunaan air. Tujuannya agar mengetahui kesiapan belajar siswa, menemukan miskonsepsi atau kesalahpahaman tentang hemat air, dan menentukan strategi pembelajaran yang tepat. Jenis data yang dikumpulkan yang pertama yaitu pengetahuan awal siswa. Contohnya pertanyaan diagnostik. Mengapa kita harus menghemat air? Sebutkan 3 cara menghemat air di rumah. Dan apa yang terjadi jika air digunakan secara berlebihan. Yang kedua, miskonsepsi siswa. Guru dapat menemukan kesalahpahaman seperti siswa berpikir air tidak akan pernah habis. Siswa menganggap hemat air hanya dilakukan saat musim kemarau saja. Dan siswa tidak memahami dampak penggunaan air berlebihan. Contoh pertanyaannya yaitu apakah menurutmu air di bumi ini bisa habis? Dan jelaskan alasanmu.
Yang ketiga ada sikap dan kebiasaan siswa. Contoh survei singkatnya yaitu apakah kamu menutup keran saat menyikat gigi atau apakah keluargamu menggunakan air secara hemat. Dan yang keempat, kemampuan awal membuat poster. Guru bisa melihat kemampuan menulis pesan, kemampuan menyampaikan ide, dan kemampuan kerja kelompok. 2. Desain asesmen formatif yang memberikan umpan balik selama proses. Agar mempelajari lebih efektif, guru perlu melakukan penilaian selama proses proyek. Bukan hanya pada hasil akhir. Tahapan asesmen formatif tahap 1, perencanaan poster. Siswa membuat rancangan ide poster yang dinilai yaitu ide kampanye, pesan utama, sumber informasi. Contoh umpan balik guru yaitu pesan poster dalam kamu sudah menarik, tetapi belum menjelaskan mengapa kita harus menghemat air. Coba tambahkan alasan yang lebih jelas. Tahap 2, pengumpulan informasi. Siswa mencari data tentang penggunaan air yang dinilai ketepatan informasi sumber data. Contoh umpan baliknya yaitu data yang kalian tuliskan sudah baik, tetapi sebaiknya tambahkan contoh penggunaan air di rumah agar pesan lebih kuat. Tahap 3 yaitu draft poster. Siswa membuat poster awal. Guru dan teman memberikan feedback. Contoh pertanyaan refleksi. Apakah pesan poster mudah dipahami? Apakah data yang digunakan sudah benar? Apakah poster mampu meyakini orang lain untuk hemat air? Kemudian tahap 4 yaitu revisi poster. Siswa memperbaiki poster berdasarkan umpan balik. Dengan cara ini, siswa tahu apa yang harus diperbaiki. Semua anggota kelompok bisa lebih aktif terlibat di dalamnya. Yang ketiga tuh rubrik penilaian yang adil untuk poster kampanye. Rubrik membantu guru menilai secara lebih objektif dan transparan serta membantu siswa memahami standar yang diharapkan. Contoh rubrik penilaian poster kampanye hemat air. Kriterianya kualitas pesan sangat baik, pesan sangat baik, menarik dan mudah dipahami. Baik, pesan cukup jelas, cukup, pesan kurang jelas, perlu perbaikan, pesan tidak jelas. Terus ketepatan data, sangat baiknya itu data akurat dan didukung oleh fakta. Baiknya yaitu data cukup benar. Cukupnya data kurang lengkap dan perlu perbaikan, data tidak tepat. Kemudian kriteria alasan argumen. Sangat baik. Argumen kuat dan meyakinkan. Baik, argumen cukup jelas. Cukup, argumen lemah. Perlu perbaikan, tidak ada alasan. Kreativitas poster. Sangat baik, desain sangat menarik dan kreatif. Baik, desain cukup menarik. Cukup, desain sederhana. Perlu perbaikan, didominasi satu orang. Kerja kelompok. Sangat baik, semua anggota aktif. Baik, sebagian besar aktif. Cukup, hanya beberapa aktif. Kemudian perlu perbaikan, didominasi oleh satu orang. Kesimpulannya, agar proyek kampanye hemat air lebih efektif, yang pertama, guru perlu melakukan asesmen diagnostik untuk mengetahui pengetahuan awal dan miskonsepsi siswa. Yang kedua, guru perlu menggunakan asesmen formatif selama proses proyek agar siswa mendapatkan umpan balik untuk perbaikan pekerjaan mereka. Yang ketiga, guru perlu menggunakan rubrik penilaian yang jelas untuk menilai kualitas pesan, ketepatan data, dan kekuatan argumen secara adil. Dengan desain seperti ini, asesmen seperti ini, pembelajaran akan lebih adil, lebih mendorong berpikir kritis atau HOTS, kemudian menghasilkan pemahaman yang lebih mendalam atau deep learning. Udah. Jika kamu mau. Selanjutnya membahas
Lampiran bab 5 yang 5A. Blueprint asesmen, tujuan, indikator, bukti, instrumen, kriteria. Yang pertama ada tujuan atau indikator. Peserta didik mampu menyebutkan berbagai sumber energi di sekitar. Jenisnya D. Butuh belajar, jawaban awal siswa, instrumen, tes diagnostik 5 soal, dan kriteria atau rubriknya ketepatan siswa dalam menyebutkan sumber energi. Yang kedua, peserta didik mampu menjelaskan manfaat energi dalam kehidupan sehari-hari. Jenis F. Bukti belajarnya hasil diskusi dan lembar kerja, instrumen, checklist, dan umpan balik. Kriterianya penjelasan dan contoh. Yang ketiga, peserta didik mampu membuat poster sederhana tentang manfaat energi. Jenis S. Bukti belajarnya poster dan presentasi singkat, instrumen, tas, sheet, dan rubrik. Bukti belajarnya instrumen, kriteria, isi, contoh, manfaat, dan kerapian. Selanjutnya lampiran 5B akan dijelaskan oleh rekan saya. Lampiran 5B, asesmen diagnostik singkat 3-5 butir dan tindak lanjut. Tujuan diagnostik mengetahui pemahaman awal peserta didik tentang sumber dan manfaat energi. Prasyarat yang diuji, peserta didik mengenal contoh energi di lingkungan sekitar. Butir 1, stimulus atau tugas. Apa itu energi menurutmu? Jawaban ideal atau kriteria, sesuatu yang membuat benda bekerja atau bergerak. Miskonsepsi atau indikasi kebutuhan, menganggap energi adalah benda. Butir 2, stimulus atau tugas. Sebutkan 2 sumber energi. Jawaban ideal atau kriteria, matahari, listrik, dan makanan. Miskonsepsi atau indikasi kebutuhan, menyebutkan benda bukan sumber. 3. Stimulus atau tugas. Untuk apa listrik digunakan di rumah? Jawaban, menyalakan lampu, TV, kipas. Miskonsepsi, tidak bisa memberikan contoh. 4. Mengapa kita perlu makan? Jawaban, untuk mendapatkan energi. Miskonsepsi, tidak mengaitkan dengan energi. 5. Stimulus. Apa manfaat matahari bagi manusia? Menghangatkan bumi dan menjemur. Miskonsepsi, jawaban tidak tepat. Aturan interpretasi hasil, 4-5 benar, siap belajar lanjut. 2-3 benar, perlu penguatan contoh konkret. 0-1 benar, perlu penjelasan dasar tentang energi. Tindak lanjut, dukungan atau pengayaan. Dukungan, guru memberikan contoh nyata dan gambar. Pengayaan, peserta didik mencari contoh dan energi lain di rumahnya. Yang 5C yaitu asesmen formatif, cek cepat, dan umpan balik atau cek formatif. Yang pertama itu siswa itu disuruh untuk melakukan diskusi kelompok. Kriteria keberhasilan siswa itu jawabannya sesuai dan disertai contoh nyata. Contoh umpan balik itu spesifik dan juga saran perbaikan. Misalkan kamu sudah menyebutkan listrik untuk lampu, coba tambahkan contoh lain agar lebih lengkap. Terus yang kedua yaitu cek formatif 2 atau draft poster awal. Kriteria keberhasilan siswa itu bisa dilihat dari poster yang memuat minimal 2 energi. Contoh umpan baliknya yaitu misal gambarmu sudah bagus tetapi belum ada penjelasan manfaatnya. Tambahkan kalimat singkat agar pembaca itu lebih paham. Selanjutnya lampiran 5D, asesmen sumatif autentik. TP atau indikator yang diukur. Peserta didik mampu membuat poster sederhana tentang manfaat energi, konteks masalah atau tugas. Sekolah ingin membuat papan informasi tentang manfaat energi. Setiap peserta didik diminta untuk membuat poster sederhana. Nah, perintah tugasnya itu yang pertama ada gambarnya minimal 2 sumber energi. Yang kedua, tuliskan manfaatnya. Dan yang ketiga, warnai gambar agar lebih menarik. Output atau produk yang dikumpulkan, isi sesuai tema, manfaat jelas, dan tulisan terbaca. Kriteria sukses atau mengacu rubrik, sumatif ini autentik karena peserta didik membuat produk nyata dan menjelaskan hasilnya, bukan hanya sekedar menjawab soal pilihan ganda. Selanjutnya lampiran 5E.
Kriteria yang pertama, ketepatan isi. Tabel 4, semua manfaat benar dan lengkap. Tabel 3, ada sedikit kurang lengkap. Tabel 2, ada satu kesalahan. Tabel 1, banyak kesalahan. Kriteria yang kedua, contoh manfaat. Tabel 4, lebih dua contoh jelas. Tabel 3, 2 contoh kurang jelas. Tabel 2, 1 contoh saja. Tabel 1, tidak ada contoh. Kemudian kriteria yang ketiga, kerapian dan tulis tangan. Tabel 4, sangat rapi dan mudah dibaca. Tabel 3, cukup rapi. Tabel 2, kurang rapi. Tabel 1, sulit dibaca. Kemudian kriteria yang keempat, kreativitas. Tabel 4, warna dan gambar harus menarik. Tabel 3, cukup menarik. Tabel 2, kurang menarik. Dan tabel 1, tidak berwarna. 5F. Ya, baca. Selanjutnya 5F itu lampiran 5F checklist atau kolaborasi dan tanggung jawab. Yang pertama ada aspek mengambil peran dan menjalankan tugas kelompok. Ini sebagian karena kadang siswa tuh ada yang mau dan juga ada yang tidak mau menjalani tugasnya. Mau kontribusi dan ada yang tidak mau kontribusi gitu ya. Terus yang kedua ada aspek menggunakan bukti atau data saat berpendapat. Kayaknya ini masih sebagian karena Banyak yang malu. Siswa tuh masih malu-malu untuk mengungkapkan pendapatnya. Terus yang ketiga ada aspek mendengar dan merespon teman dengan sopan. Ini iya karena itu emang udah seharusnya setiap orang yang berbicara kita harus mendengar dan harus sopan. Terus yang keempat ada merevisi karya berdasarkan umpan balik. Nah, ini sebagian karena sebagian tuh udah tugasnya tuh udah bagus. Nah, jadi tidak perlu umpan balik. Paling umpan baliknya cuman kayak oh ya ini udah bagus, udah pas kayak gitu. Sedangkan yang sebagian lagi tuh ada yang perlu direvisi. Misalnya kayak ini warnanya kurang, terus gambarnya kurang, sama juga ada kayak tulisannya tuh tidak bisa dibaca kayak gitu. Nah, tulisannya kurang rapi. Terus yang terakhir ada menyelesaikan tugas sesuai waktu yang disepakati. Ini iya karena anak-anak tuh emang harus tanggung jawab dengan semua tugas yang dikasih sama gurunya. Tidak boleh nego-nego kayak gitu sama gurunya karena setiap tugas yang diberikan sama gurunya tuh pasti dikasih waktu, bukan cuman sehari. Mungkin ada yang sehari itu tugas yang tidak sulit, sedangkan kalau misalnya buat poster untuk anak SD itu kalau di kelas rendah tuh masih termasuk sulit. Kalau di kelas tinggi tuh sebagian udah ada yang bisa, ada yang belum, tapi setidaknya siswa tuh ngerjainnya tepat waktu, biar selesainya tepat waktu. Jadi itu kesimpulannya dalam asesmen diagnostik itu untuk mengetahui kemampuan awal siswa, penilaiannya tuh Kayak pas sebelum belajar gitu enggak. Terus asesmen formatif itu memantau perkembangan belajar. Berarti pas lagi belajar tuh gurunya menilai kayak gitu. Sambil melihat siswa yang ini kurang mampu dalam Menggambar, pembelajaran. Kalau misalnya. melakukan pembelajaran ibaratkan kayak ya pakai metode membaca teks, satu siswa tuh masih kurang paham memahami pakai pemikiran ini. Kayak kita kan bisa gak sih kayak kalau dibacakan tuh kita kurang paham gitu. Nah, jadi kayak kalau harus baca dewe baru bisa dipahami teksnya. Kan kadang guru nyuruh gak sih kayak kamu yang baca kayak gitu, membacakan materi yang akan dipelajari. Terus salah satu temannya tuh ngebacain, terus yang lain tuh memahami dan mendengarkan. Sedangkan ada siswa yang kurang paham. Terus juga ada misalkan guru tuh ngasih pembelajaran ya menggambar gitu. Nah, sedangkan ada siswa sebagian yang sama sekali gak bisa menggambar, gak suka menggambar. Kan semuanya juga harus sesuai bakat gitu. Terus ada juga siswa ada yang bisa bakat di menggambar, ada yang bisa di lancar membacanya. Ada yang begitu. Pokoknya guru tuh harus menyesuaikan metode pembelajarannya.
Ada juga siswa yang itu lebih paham waktu kayak praktek gitu. Dia lebih paham. Dia lebih suka gitu. praktek Iya. karena pengalaman langsung nyata. kayak pakai media konkret gitu. Ya, misalnya kalau pas IPA MTK kayak gitu kan Kak. pasti banyak ada sih praktek. prakteknya. Terus ada asesmen sumatif itu menilai hasil akhir belajar di akhir pembelajarannya, kayak kita di misalnya kayak ya hasil dari praktikumnya ujiannya, ujian misalnya di Terus juga penilaian tersebut tuh dapat diperkuat dengan penilaian autentik, umpan balik, rubrik penilaian, soal berbasis HOTS, dan pembelajaran deep learning, sehingga pembelajaran di sekolah dasar itu menjadi lebih aktif, bermakna, dan mendorong siswa untuk berpikir kritis sejak dini. Karena siswa tuh harus dilatih untuk memecahkan masalah, mulai dari masalah kecil kayak tadi. Kenapa bisa ada sampah di lingkungan sekolahnya? Apa penyebabnya? Udah cara dia sampah tidak ada lagi di lingkungan tuh kayak mana gitu. Nah, jadi siswa tuh harus bisa berpikir kayak, oh seharusnya buang sampahnya jangan sembarangan kayak gitu. jadi tuh gurunya mengambil penilaian itu hasil dari selama pembelajaran gitu, mana siswa yang Pengalaman nyata ya, juga. siswa ini gampang dalam memahami, berarti ya gurunya ngasih penilaian juga. Guru yang siswa yang ini nilai ujiannya bagus, tapi selama pembelajaran dia tuh kayak nganggo-nganggo gitu, tapi pas ujian dia lumayan bagus nilainya gitu. Terus dalam pembelajaran modern, asesmen tidak hanya fokus pada nilai, tetapi juga menggunakan penilaian autentik, umpan balik yang bersifat konstruktif, serta rubrik yang jelas. Dengan desain asesmen yang tepat, guru dapat mengembangkan kemampuan berpikir tingkat tinggi atau HOTS, serta mendorong deep learning, sehingga siswa tidak hanya menghafal materi, tetapi benar-benar memahami dan mampu menerapkannya dalam kehidupan sehari-hari. Itu tergantung, kalau yang itu tuh tergantung gimana gurunya mendesain pembelajaran gitu. Nah, kalau desain dari gurunya bagus ya pastinya siswanya bakal Berhasil. Gampang paham kan. Kalau Kalau misalnya salah-salah, gurunya bisa pakai metode Metode ceramah, yang dulu ya, metode ceramah Kayak gitu. dari awal menonton sampai akhir. Kayak Baca mana sih, kayak halaman kurang paham gitu baca dah. halaman 10 lagi kerjain latihannya. Bisa Ibu juga dari kalau misalkan kantor. dia dikasih buku terus dikasih PR ternyata balik yang ngerjain mamanya. Dan juga kadang tuh kan anak tuh belum tentu bisa baca semua. Iya. Ada yang gago. Kadang itu juga disuruh baca terus dia dilanjutin sama kawannya. Mm-mm. Itu Terus juga guru bisa ngelatih siswa biar lancar bacanya. Ngasih umpan balik gitu dah. Tapi tuh kadang guru juga kadang nyuruh siswanya kayak kalian baca halaman ini, terus dianya pergi ke mana. Iya, ibu ke kantor dulu. Terus kerjain ini latihan. Kayak mana cara siswa tuh paham kalau ditinggal-tinggal? Iya, yang Dia ada malah anak yang tuh ada yang gosip, ada Kan yang berantem. pemikiran kalau anak-anak yang tuh kan pintar beda. iyalah bisa, tapi kalau yang sedang-sedang tuh kayak mana lah cara Sulit tahu. dia. Mungkin dia nyontek. Nyontek pun kadang kawan enggak ada ngasih. Nyontek dia tahu tapi dia tahu caranya kan. Dia cuma tidak ngerti, dia cuma Iya, tahu dia oh cuma ini jawabannya ini. saling menempel gitu nah. Dia tidak tahu pengertiannya apa, Copy penjelasannya paste, kayak copy mana. paste. Ini tuh dapat dari mana? Iya, kayak kenapa mana jawabannya cara? bisa Jadi dia ngerti pokoknya ya yang dia baca, yang ditulis sama kawannya dia tulis juga. Mm-mm. Pas Nah, waktu gurunya ditanya udah ditanya, tahu. dia udah tahu. Kayak mana nih caranya? Coba kamu jelasin. Iya. Apa yang nak dijawab? Dia udah tahu apa yang dia tulis. Jadi tuh seharusnya kalau jadi guru tuh jangan ninggalin anak gitu nah. Kalau kelas tinggi ya mungkin dia udah ngerti deh sih harus kayak mana. Ya, tapi kalau kelas tapi tinggi tetap juga gak bisa tinggi juga ditinggal ini tinggal ya. karena Makan gaji dia harus belajar. Habis itu kan dia udah masuk SMP, jadi dia tuh harus Ibunya di SMA ditanya, dia udah tahu. TKA kan banyak TKA gitu. Apa? Sebelum ujian tuh apa? TKA sekarang ujian akhir. Oh. Terus guru juga kadang kayak Kalau di kelas 9. ditinggalin tapi dikasih ancaman gitu nah. Kalau kamu udah selesai gak cuci WC.
Padahal gurunya udah ngasih tahu cara gimana. Itu kan jadinya Dia anak pergi tuh ke pasar. Kecuali dia ninggalinnya lah dijelaskan ini kayak gini itu masih oke. Tapi kalau Jadinya- misalnya cuman kayak Tapi- buka halaman segini baca itunya habis itu kerjakan latihannya, itu jadinya tidak tahu anak Iya. harus kayak Jadinya mana. anak Dan kayak juga bingung. kalau misalnya kalau kalau diancam misalnya udah dijelasin juga dah, misalnya anak tuh udah dikasih kesempatan untuk bertanya juga kayak Ya, pasti. mana gitu nah. Guru tuh bilang ada yang ingin ditanya, kayak ditanya paham dah. Tergantung kayak sih gitu. Kalau sikap takut gurunya. gak mana. Lah, Harusnya ditanya satu-satu lah berarti. Iya, jangan takut. Kita tuh Kalau harus misalkan ini ke siswa kayak gitu. disuruh maju kita dia udah makanya bisa. kita tuh ngasih feedback ke siswa. nakut-nakutin siswa. Nah, kita harus ngasih feedback ke siswa Bibri. Nah, biar siswa tuh mau bertanya. robek lagi bib. Jadi jangan biarin siswa tuh cuma diam. Apalagi dia kelas tinggi. Nah, kelas tinggi itu harus berani Mengemukakan pendapat. Dadah. Putus. Bye bye. Tutup lah. Sekian diskusi dari kami pada bab 5 ini. Kami akhiri. Wassalamualaikum Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.